Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Angela Diah Natali Putri, Nabila, dan Vanessa Salsabella akan menjelaskan materi mengenai teori dramaturgi Erving Goffman dalam teori sosiologi modern. Yang pertama akan kita bahas yaitu biografi dari Erving Goffman. Erving Goffman lahir pada tanggal 11 Juni 1922 di kota Alberta, Kanada. Goffman memilih University of Toronto pada tahun 1945 dan lulus dengan gelar Bachelor Degree Sosiologi and Anthropology. Selanjutnya pada tahun 1949, Goffman meraih gelar MA dari University of Chicago. Kemudian setelah itu berselang 4 tahun, tepatnya pada tanggal 18 Desember 1953, Goffman kembali mendapat gelar akademik barunya yaitu PhD dari universitas yang sama. Ia lalu menulis buku pertamanya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life yang terbit pada tahun 1959 dan mendapatkan respon positif dari National Institute of Mental Health yang memberikannya sebuah penganugerahan. Setelah mengetahui biografi dari Erving Goffman, selanjutnya kita akan membahas teori dramaturgi Erving Goffman dengan realitas sosial masyarakat modern. Dalam bukunya yang berjudul The Presentation of Self in Everyday Life, Erving Goffman menyebutkan bahwa dramaturgi merupakan sebuah teori dasar yang mempelajari bagaimana individu masyarakat merepresentasikan dirinya di kehidupan sosial. Bisa berupa kesan yang baik maupun sebaliknya, yaitu kesan yang negatif. Dalam hal ini, hak penilaian individu tidak dibatasi, namun tetap harus memperhatikan etika, atau dengan kata lain dapat disebut dengan panggung teater. Kemudian Goffman menambahkan kalau di dalam suatu panggung teater itu sendiri dibagi menjadi dua sisi. Pertama yaitu panggung depan atau biasa disebut front stage sebagai tempat di mana semua interaksi sosial terjadi dan para individu sebagai aktor teater dapat mengambil perhatian dari individu lain sebagai penonton melalui penampilan yang dipertontonkannya. Contohnya yaitu pakaian, pola pikir, tindakan, barang, dan sebagainya. Juga bisa berganti-ganti sesuai keinginan sang aktor. Yang kedua yaitu panggung belakang atau backstage. Biasanya menjadi tempat di mana para aktor menerima dan merasakan dampak dari peran yang dimainkannya di panggung teater. Contohnya yaitu perasaan sakit hati, rasa lelah, depresi, emosi tidak stabil, dan lainnya. Tetapi tidak selalu hal yang buruk, bisa juga tentang keuntungan materi yang aktor hasilkan ataupun tentang kehidupan pribadi aktor yang bersifat tertutup dan tidak dipertontonkan secara publik. Selanjutnya kita akan membahas kelemahan dan kritik terhadap teori dramaturgi. Suneki dan Haryono menyampaikan mengenai beberapa kritik terhadap teori dramaturgi. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dramaturgi kurang memperhatikan struktur sosial. Yang kedua, dramaturgi dianggap perspektif objektif karena melihat manusia sebagai makhluk pasif atau berserah. Yang ketiga, dramaturgi hanya terbatas dan hanya berlaku pada situasi total. Intuisi yang memiliki karakter diambangkan oleh sebagian atau keseluruhan kehidupan individu yang terkait dengan intuisi tersebut. Yang keempat, teori ini dikritik karena menihilkan eksistensi dari masyarakat. Kemudian yang terakhir kita akan melihat contoh kasus dari teori dramaturgi Goffman dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu seorang bos di perusahaan yang harus bersikap tegas, berwibawa, berbicara, dan berpakaian formal di ranah frontstage-nya. Sedangkan di luar jam kerjanya, ia akan bersikap dan berpakaian lebih santai sebagai backstage-nya. Contoh yang kedua yaitu seorang selebgram yang menjadi idola di media sosial Instagram merupakan sisi frontstage yang secara tidak langsung dituntut untuk menjadi pribadi yang sempurna, bahagia, dan hedon. Sedangkan di sisi backstage-nya, ia menyimpan rapat masalah yang ia alami, baik masalah keluarga, masalah mental, kerugian, sedih, dan semacamnya. Sekian pemaparan materi mengenai teori dramaturgi Erving Goffman dalam teori sosiologi modern. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih.